Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya dan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi kelancaran hingga Ramadan akhir nanti. Dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab karya Ba'alawi, yaitu kitab yang sudah tidak asing lagi, yaitu kitab Tadkirunas, kitab Manaqib. Yang akan saya baca adalah terkait salah satu kisah di mana ada ulama yang ziarah ke makam Rasulullah, kemudian kejatuhan 3 rembulan. Kemudian orangnya pingsan, kemudian gurunya dari orang tersebut mengatakan bahwa 3 rembulan tersebut adalah Nabi Muhammad, kemudian sahabat Abu Bakar, serta sahabat Umar. Nah, dari apa yang disampaikan dalam kisah ini, saya tertarik untuk membahasnya. Kenapa? Karena sampai begitunya, gurunya berani yakin seyakin-yakinnya bahwa 3 rembulan yang jatuh ke pangkuan ulama tersebut merupakan Nabi dan kedua sahabatnya. Ini dasarnya dari mana? Kalau hanya berdasarkan kasyaf, maka kasyaf ini ada 2. Ada kasyaf rohmani dan ada kasyaf syaitoni. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa Imam Al-Ghazali sangat jelas mengupas terkait kasyaf, bahwa kasyaf rohmani ini cenderung menimbulkan seseorang yang mengalaminya ini bertambah tawadhu dan bertambah taat kepada Allah. Sementara kasyaf syaitoni ini justru menimbulkan seseorang yang mengalami justru sombong, merasa bangga dan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, seperti apa kisah lengkapnya dalam kitab Tadkirunas halaman 278 hingga halaman 279. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Dan kemudian saya baca secara lengkap teksnya, kemudian saya artikan dan saya komentari nanti. Waqala sayyidu Umaru syata li sayyidi Ahmada inna syaiha Muhammad al-Azab qala li marratan wa ana fil madinati ma tahruju minal madinati illa wa qad ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqadatan sumassoha sayyidu Umaru bi'a'la sautihi faqala sayyidi wa ba'da madha fasakata faqala lahu qul ra'aituhu faqala sayyidu Umaru kuntu yauman fil muwajahati falam adri illa bithalasati akmarin sakotu fi hijri fahobat ruhi wa dhahaba hisi wa hazintu lima hasola mini hadzal halu wa ana fil muwajahati faqala sayyidi humul mustafa wa sohibahu wa anta mafika kuwatun ala musyahadati hadhil asya'i wa illa la dhahara laka syai'un kasirun wa ma'akal ladhi ma'rijali kullihi wa fika ma fihim sumaqala sayyidi Ahmadu wa ana muqtanna bi sallallahu alaihi wasallam wa idza takhayyartu fi amrin ma yafuku alayya minhu illa huwa sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa Sayyid Umar Syatto ini berkata kepada Sayyid Ahmad, sesungguhnya Syekh Muhammad Al-Azab pernah berkata kepadaku sesekali waktu, ketika aku berada di Madinah, tidaklah engkau keluar dari Madinah melainkan engkau telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga atau yaqadhah. Kemudian Sayyid Umar berteriak dengan suara keras,
Jadi Muhammad Al-Azab, Syekh Muhammad Al-Azab ini guru dari Umar Syato. Nah, suatu ketika guru dari Umar Syato ini berkata kalau Umar Syato ini ketika berada di Madinah ini tidaklah keluar dari Madinah melainkan melihat Rasulullah secara terjaga. Ini dikasih tahu oleh gurunya yaitu Muhammad Al-Azab. Nah, setelah Umar Syato dikasih tahu oleh gurunya, maka Umar Syato kemudian berteriak dengan suara keras. Lalu Sayyid Ahmad bertanya, lalu setelah itu apa yang terjadi? Ia pun terdiam. Maka beliau berkata lagi, katakanlah bahwa engkau telah melihat beliau. Kemudian Sayyid Umar bercerita, suatu hari aku berada di alam wajah atau area depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba aku tidak menyadari kecuali ada 3 rembulan yang jatuh ke pangkuanku. Maka ruhku pun lenyap atau tak sadarkan diri. Indraku hilang dan aku merasa sedih karena keadaan ini menimpaku saat aku berada di alam wajah. Lalu Tuanku berkata, mereka adalah Al-Mustafa. Jadi ini gurunya, Syekh Al-Azab, ini mengatakan kepada Umar Syato bahwa apa yang menimpa atau yang terjadi pada Umar Syato, yaitu 3 rembulan yang jatuh ke pangkuannya, itu kata gurunya merupakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Engkau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaksikan hal-hal seperti itu, kata Muhammad Al-Azab kepada Umar Syato. Jika tidak karena keterbatasan kekuatanmu, niscaya akan tampak bagimu perkara yang lebih banyak lagi. Padahal bersamamu ada apa yang dimiliki oleh para rijal atau wali-wali besar seutuhnya, dan di dalam dirimu ada apa yang ada pada mereka. Jadi dalam kisah ini adalah bahwa Syekh Muhammad Al-Azab yang merupakan guru dari Umar Syato. Suatu ketika Umar Syato ini ziarah ke makam Rasulullah, sementara gurunya tidak melihat. Gurunya tidak melihat karena tidak ikut berziarah. Tapi kemudian gurunya berkata bahwa Umar Syato ini tidak keluar dari kota Madinah kecuali telah melihat Rasulullah dalam kondisi terjaga. Akhirnya Umar Syato dipaksa untuk bercerita. Nah, akhirnya Umar Syato bercerita bahwa pada saat ziarah ke makam Rasulullah itu ada 3 rembulan yang jatuh ke pangkuannya. Nah, tiba-tiba Umar Syato ini pingsan, tidak sadar diri. Nah, setelah kejadian itu, kemudian Muhammad Al-Azab yang merupakan guru dari Umar Syato ini mengatakan bahwa 3 rembulan yang jatuh menimpanya itu adalah Rasulullah dan kedua sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kemudian ditambahkan lagi oleh Syekh Muhammad Al-Azab bahwa sebenarnya Umar Syato itu wali besar, tetapi secara fisik ini belum mampu melihat kejadian itu. Fisiknya masih lemah, sehingga ya tidak mampu, pingsan dan tidak sadarkan diri. Kemudian dilanjut, Sayyid Ahmad berkata, aku pun diperhatikan, diperdulikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika aku sedang bingung dalam suatu urusan, tidak ada yang melepaskan kebingunganku itu melainkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebuah pernyataan antara guru dan murid. Muridnya yang ziarah ke makam Rasulullah, gurunya tapi melihatnya dalam posisi jauh, bahwa muridnya atau Umar Syato ini katanya bertemu Rasulullah dalam kondisi terjaga, yaitu dengan wujud 3 rembulan yang jatuh ke pangkuannya. Andai Umar Syato ini sudah mampu atau fisiknya sudah mampu, tentu akan bisa melihat secara langsung sosok Rasulullah dan kedua sahabat Rasulullah. Sayangnya Umar Syato ini fisiknya lemah sehingga pingsan. Nah, kisah semacam ini yang perlu saya kritisi adalah
Karena kitab-kitab Balawi ini seringkali memuat dongeng-dongeng yang tujuannya untuk mengglorifikasi salah satu tokoh, maka tak beda jauh dari kisah yang baru saja saya baca ini. Ada guru yang bernama Syekh Muhammad Al-Azhab dan ada murid yang bernama Umar Syato. Sekilas kisah ini menarik, tetapi jika kita jeli, kita akan menemukan bahwa kedua tokoh yang ada dalam kisah ini saling mengglorifikasi. Kenapa? Gurunya Al-Azhab atau Muhammad Al-Azhab ini dalam rangka mengangkat rating Umar Syato. Jadi gurunya yang tidak ikut ziarah ini bisa melihat secara batin bahwa Umar Syato pada saat ziarah ke makam Rasulullah itu bertemu Rasulullah secara nyata. Nah, ini merupakan keramat yang luar biasa yang dimiliki oleh Muhammad Al-Azhab, di mana Muhammad Al-Azhab tidak ikut berziarah tapi melihat kejadiannya. Nah, ini mengglorifikasi. Jadi dalam rangka mengglorifikasi Syekh Muhammad Al-Azhab. Kemudian Syekh Muhammad Al-Azhab pun dalam rangka menaikkan rating Umar Syato, di mana Umar Syato merupakan wali besar yang kemudian pada saat ziarah ke makam Rasulullah kejatuhan 3 rembulan yang kemudian diyakini oleh gurunya sebagai sosok Rasulullah dan kedua sahabatnya. Yang akan saya bahas di sini adalah kenapa Muhammad Al-Azhab ini begitu yakin bahwa 3 rembulan yang jatuh ke pangkuan Umar Syato merupakan Rasulullah, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar. Ini jika memang cerita ini bukan karang-karangan semata. Jika cerita ini benar-benar terjadi pun, saya mempertanyakan, sampai Syekh Muhammad Al-Azhab kemudian begitu yakin bahwa 3 rembulan yang jatuh ke pangkuannya merupakan Nabi dan kedua sahabatnya. Sementara untuk membedakan apakah itu kasyaf rohmani atau kasyaf syaitoni, tentu dalam kisah ini menunjukkan kasyaf syaitoni. Kenapa saya sebut kasyaf syaitoni? Jika seseorang itu kasyaf rohmani, tentu akan memilih diam, tidak akan mengumbar cerita-cerita yang nanti akan menimbulkan kontroversi. Nah, ini sudah diulas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi perbedaan antara kasyaf rohmani dan kasyaf syaitoni. Orang yang punya kasyaf atau yang dianugerahi kasyaf rohmani ini cenderung tawadhu dan lebih memilih diam ketika ada kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya. Karena takut ketika dipublikasikan justru akan menimbulkan kontroversi. Nah, berbeda dengan kasyaf yang syaitoni. Maka orang yang katanya dianugerahi kasyaf padahal itu kasyaf syaitoni tentu akan merasa sombong, akan merasa berbangga diri dan merasa dirinya lebih baik karena dianggap sebagai wali besar dan dirinya pun merasa sebagai wali besar. Itu adalah kasyaf syaitoni. Tipuan setan itu sangat halus dan setan ini justru semakin licik ketika menggoda orang-orang yang katanya dekat kepada Allah. Dan tak sedikit tokoh-tokoh tasawuf yang kemudian digoda oleh setan dan kemudian terjerumus oleh bujuk rayu setan. Maka dalam kitab-kitab tasawuf seringkali memunculkan kisah-kisah tokoh-tokoh mereka dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, tetapi sayang, apakah kejadian itu benar-benar terjadi atau tidak, ini tidak memiliki sanad yang mutasil secara periwayatannya. Berbeda dengan hadis. Hadis ini memiliki periwayatan yang memutasil. Sehingga apa? Sehingga ketika hadis itu dikatakan hasan atau sahih, maka hadis itu sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka tidak jarang hadis pun ada hadis maudhu, ada hadis palsu kan. Nah, andaikan kisah-kisah yang termuat dalam kitab-kitab manaqib itu diverifikasi sebagaimana memverifikasi hadis, tentu kisah yang termuat dalam kitab-kitab manaqib tidak menimbulkan keraguan. Sayangnya, seringkali kisah-kisah hebat yang termuat dalam kitab-kitab manaqib ini hanya asal-asalan,
berdasarkan katanya dari katanya. Ini yang menimbulkan masalah. Jadi ketika cerita ini benar-benar terjadi pun saya meragukan apakah itu kasyaf rohmani. Karena di sini cenderung eh, mengglorifikasi kedua tokoh antara murid dan guru. Dan jika cerita ini hanya karang-karangan, ya sudah, berarti memang tujuan dibuat cerita semacam ini untuk hebat-hebatan semata tanpa terwujud fakta yang sebenarnya. Dan alasan saya meragukan, di sini ada pernyataan, aku pun diperhatikan atau diperdulikan oleh beliau Rasulullah. Jika aku sedang bingung dalam suatu urusan, tidak ada yang melepaskan kebingunganku itu melainkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini, jadi merasa dirinya itu hidupnya dituntun Rasulullah. Rasulullah selalu memantau kehidupannya. Bahkan ketika dalam kondisi bingung pun Rasulullah lah yang melepaskan kebingunganku. Ini adalah ucapan sombong. Ya orang yang memang hidupnya dipantau Rasulullah tentu tidak gembar-gembor dan tidak dipublikasikan. Karena itu adalah pengalaman pribadi. Ketika dipublikasikan maka orang akan beda-beda pandangan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, ketika menimbulkan kontroversi maka lebih baik diam. Di sini tidak, di sini justru diumbar bahwa mengatakan saya hidupnya dipantau oleh Rasulullah. Ketika saya bingung, tidak ada yang melepaskan kebingunganku kecuali Rasulullah. Ini kan betapa hebat. Ketika memang benar-benar terjadi sedemikian ini. Ketika bingung, Rasulullah kemudian datang memberi solusi. Nah, ini bisa diidentifikasi sebagai kisah-kisah karangan semata untuk hebat-hebatan. Nah, keraguan saya terhadap kebenaran kisah dalam literatur tertentu, termasuk yang saya sebutkan ini, yaitu kisah yang tertulis dalam kitab karya Ba'alawi, yaitu kitab Tadhkirun Nas, ini memiliki beberapa poin yang harus saya ulas. Poin yang pertama adalah masalah sanad atau rantai riwayat. Banyak kisah dalam kitab-kitab manaqib atau sejarah tokoh ini seringkali tidak mencantumkan sanad yang bersambung atau mutasil, sebagaimana standar ilmu hadis. Seringkali sebuah kisah muncul hanya berdasarkan katanya atau penuturan satu orang tanpa saksi lain, sehingga sulit dibedakan antara fakta sejarah dan legenda yang sengaja dilebih-lebihkan untuk mengangkat derajat seorang tokoh. Nah, seperti yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas ini, di mana Umar Syato ini lagi ngobrol bareng Sayyid Ahmad. Nah, lagi membicarakan tentang Syekh Muhammad Al-Azhab, yang mana Syekh Muhammad Al-Azhab ini merupakan guru dari Umar Syato. Katanya bahwa Syekh Muhammad Al-Azhab ini melihat kejadian atau tahu kejadian tentang ziarahnya Umar Syato ke makam Rasulullah yang kemudian kejatuhan 3 rembulan. Nah ini kan kisah yang hanya dibuat-buat semata untuk menghebatkan sosok tersebut. Kemudian unsur hulu, alasan kenapa saya meragukan kebenaran kisah ini adalah bahwa kisah ini cenderung berlebih-lebihan, dibuat hanya untuk mengkultuskan individu. Ada kecenderungan dalam penulisan biografi tokoh agama untuk terjebak dalam hulu atau kultus individu. Klaim-klaim seperti bertemu Nabi secara sadar setiap saat atau seluruh hidup dipantau Nabi secara teologis sangat sensitif. Jika klaim ini digunakan untuk melegitimasi posisi sosial atau kekuasaan tanpa bukti nyata dari syariat, maka sangat wajar jika muncul keraguan akan validitasnya. Ya, betul. Ketika kisah ini disebutkan dan kemudian ditulis dalam kitab tanpa melalui verifikasi ketat, hanya berdasarkan katanya-katanya, ini justru akan menimbulkan kultus individu dan pembacanya pun akan terjebak sehingga akan mengkultuskan tokoh yang tertulis dalam kisah tersebut. Yang ketiga, kontradiksi dengan realitas sejarah. Terkadang kisah-kisah spiritual ini tidak sinkron dengan fakta sejarah yang lebih kuat.
Jika sebuah teks mengklaim keistimewaan luar biasa namun tidak didukung oleh catatan sezaman dari ulama luar lingkaran kelompok tersebut, maka kredibilitasnya secara ilmiah memang lemah. Nah, ini yang sering terjadi di kitab-kitab karya Ba'alawi. Di mana dalam kitab-kitab Ba'alawi itu sosok A hebatnya luar biasa, sosok B ini unggulnya luar biasa, sosok C ini adalah wali kutub dan seterusnya. Tetapi hanya tertulis dalam kitab-kitab internal mereka. Sementara dalam kitab-kitab eksternal ini sepi dari catatan ulama-ulama lain. Sepi dari catatan sejarah. Ini menunjukkan ketidaksinkronan pengakuan atau penganggapan oleh golongannya. Golongannya menganggap bahwa sosok A adalah orang luar biasa, sementara kitab-kitab eksternal ini justru tidak mencatatnya bahwa sosok tersebut merupakan sosok yang luar biasa. Dan ini lemah untuk diakui sebagai sebuah kebenaran. Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, di mana kitab-kitab luar atau ulama-ulama lain pun banyak mengulas terkait kealiman, kemasyhuran, dan keulamaan Imam Al-Ghazali. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ulama dari berbagai negara pun banyak yang mengulas tentang kehebatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga ketika disebut bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan wali kutub dan ulama yang benar-benar ulama, ini tidak perlu diragukan lagi. Berbeda dengan kisah yang tertulis dalam kitab-kitab karya Ba'alawi yang kemudian menyanjung tinggi setinggi-tingginya terkait tokoh mereka. Itu hanya ada dalam kitab-kitab mereka, sementara dalam kitab-kitab eksternal ini tidak terdokumentasi. Dan ini berarti tidak sinkron dengan catatan sezaman. Dan itu untuk diakui sebagai cerita yang benar, itu sangat lemah. Kemudian yang keempat, kenapa saya mengkritisi cerita yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas ini adalah yang keempat alasannya karena bahaya kasyaf yang bersifat subjektif. Secara prinsip hukum Islam, kasyaf atau mimpi bukanlah sumber hukum atau hujah bagi orang lain. Bahkan jika kisah itu benar-benar terjadi pada pelakunya, hal itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dalam ilmu ushul fikih, pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan standar kebenaran universal. Jika ada klaim Nabi berkata padaku demikian, hal itu tidak bisa menggantikan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang mengklaim biasa bertemu Rasulullah dalam kondisi terjaga, biasa berjumpa Rasulullah dalam kondisi mimpi, kemudian Rasulullah bersabda misalnya, yang sabdanya ini justru bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka sudah bisa dipastikan itu adalah tipuan iblis. Walaupun iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah, tetapi persoalannya kita ini orang yang jauh sezaman dari Rasulullah, sehingga seperti apa wujud Rasulullah yang asli kita tidak tahu. Ya, ketika hadir sosok yang mengaku Rasulullah dalam mimpi, kita tidak tahu apakah itu benar-benar Rasulullah atau iblis. Kita tidak bisa membedakan mana Rasulullah yang asli, mana yang bukan. Nah, ini sangat membahayakan. Ketika sesuatu yang sangat membahayakan, maka jangan serta-merta diklaim bahwa Anda atau saya ini benar-benar telah mimpi bertemu Rasulullah. Karena seperti tadi pembahasannya bahwa kasyaf itu bersifat subjektif. Oke, mau diakui sebagai kebenaran ya untuk pribadi saja. Kalau orang lain yang tidak mengalaminya, ya susah untuk mempercayainya. Sayangnya, kitab-kitab Ba'alawi itu memang untuk menghebatkan sosok-sosok mereka ya dibuatkan kitab manaqib. Dan di sanalah diunggul-unggulkan sosok tersebut sehingga nanti kemasyhurannya akan populer oleh pembaca kitab-kitab tersebut. Padahal kehebatan itu hanya sebuah klaim semata dan tidak sinkron dengan bukti catatan sezaman. Itu loh masalahnya. Nah, ketika ada orang yang ngaku berjumpa Rasulullah dalam kondisi terjaga, itu sebegitu yakinnya bahwa yang dijumpai Rasulullah, sementara dirinya juga tidak tahu sosok Rasulullah yang sebenarnya seperti apa. Nah, makanya hal-hal yang
cukup membahayakan semacam ini jika mau diasumsi bahwa itu sebagai Rasulullah beneran, ya sudah diasumsi untuk dirinya sendiri saja. Sangat tidak etis ketika dongeng-dongeng yang kebenarannya masih diragukan kemudian terdokumentasi dalam kitab. Seharusnya kitab itu memuat karya ilmiah. Kitab itu seharusnya memuat pengetahuan, sehingga seorang pembaca kitab akan bertambah ilmunya. Nah, ketika kitab kemudian di situ hanya mengulas kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang kebenaran dongeng tersebut masih diragukan, maka pembaca justru akan terjebak dalam kultus individu. Itu loh persoalannya. Dan tak jarang ulama-ulama tasawuf ini justru terjebak dalam tipuan kasyaf syaitoni. Maka berhati-hatilah bagi orang yang berpaham tasawuf kemudian justru secara perlahan-lahan itu disesatkan oleh setan. Berjumpa dengan setan, di situ ngakunya berjumpa dengan Rasulullah karena setan itu mengaku sebagai Rasulullah. Nah, ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Itu saja yang bisa saya kritisi dari kitab Tadhkirun Nas halaman 278 halaman 279. Pada intinya bahwa kehebatan sosok atau kehebatan seorang ulama itu bisa dibuktikan lewat tinggalan karyanya, lewat kitab yang pernah ditulisnya. Nah, ketika seorang yang diklaim sebagai sosok yang hebat sementara karya atau kitabnya itu tidak ada, maka bisa saya pastikan itu merupakan sebuah trik atau cara untuk menghebatkan tokoh tersebut yang muncul glorifikasi itu pertama kali dari keluarganya sendiri atau dari golongannya sendiri. Nah, seseorang yang memang benar-benar alim dan ulama, ini faktanya jelas. Imam Syafi'i itu karyanya luar biasa. Kita bisa melihat salah satu karya Imam Syafi'i, kitab Al-Um. Di situ bisa menjadi rujukan fikih. Jadi tanpa diglorifikasi pun, orang akan tahu bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang bukan kaleng-kaleng. Karena apa? Karyanya luar biasa. Karyanya luar biasa. Banyak loh ulama-ulama yang diam, artinya tidak mengglorifikasi dirinya, bahkan keluarganya pun tidak mengglorifikasinya, tetapi cukup membuktikan kehebatannya dengan karyanya. Itu sudah lebih dari cukup bahwa orang tersebut atau tokoh tersebut benar-benar ulama. Karena untuk mengetahui seseorang itu ulama atau bukan, ya kita lihat karyanya. Kalau karyanya nggak ada, tapi kemudian dikatakan sebagai sosok hebat, sosok alim, sosok ulama, ya generasi-generasi yang jauh dengan sosok tersebut mana bisa percaya. Wong dikatakan ulama hebat tetapi tidak meninggalkan satu karya pun. Nah, itulah bahwa orang hebat adalah orang yang berilmu, dan orang yang berilmu tentu meninggalkan banyak karya dan meninggalkan banyak murid. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.